peningkatan kapasitas guru. Izin Ibu Pengawas, kami menangkap PMO ini adalah ingin meningkatkan nilai numerasi pada rapat penilaian. Namun untuk kualifikasi masih berada di tahap yang sedang atau berwarna oranye. Maka dari itu kami sepakat untuk mengangkat PMO ini adalah peningkatan kapasitas guru, yaitu perencanaan penyusunan dokumen, peningkatan kapasitas guru dengan strategi dan implementasi, forum diskusi dan berbagi antar guru. Sehingga kami dalam pelaksanaan ini ingin menampilkan dari tampilan bidang studi yang diwakili oleh Ibu Tina, yaitu tentang integrasi numerasi pada mapel PJOK. Jadi kami berharap untuk pelaksanaan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sekolah SDN Jawa Lengah, yang menghormati Bapak Ibu SDN Jawa Lengah yang hadir pada hari ini pada kegiatan PMO. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan, kekuatan dapat melaksanakan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita laksanakan dan kita selalu dalam berkah kesehatan sampai akhir. Salawat dan salam tak lupa kita terima kasih masih melibatkan kami pada kegiatan PMO hari ini, yang mana undangannya sudah beberapa hari belum terima. Kebetulan pada hari ini belum ada kegiatan, maka ini bisa bersilaturahmi ke sini guna melihat jalannya seperti apa kegiatan yang akan diangkat pada hari ini. Dan untuk kepala sekolah tadi terintegrasi dengan rapor pendidikan kita, yang mana numerasinya sudah naik tapi masih perlu ditingkatkan, ya. Sudah hijau, masih oranye, merah, oranye. Nah, walaupun tadinya merah naik ke oranye, berarti itu jadi catatan kita semua seluruh dewan guru di sini, bukan hanya tugas kepala sekolah. Hari ini kepala sekolah memfasilitasi, kita upayakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas guru dalam penyusunan dokumen pembelajaran, ya, khususnya pada penyusunan dokumen pembelajaran yang mana dikaitkan dengan pembelajaran itu mengenakan ke numerasi. Hari ini kan kita lihat sama-sama tadi diinformasikan bahwa hari ini adalah pembelajaran PJOK yang integrasi dengan numerasi. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Ibu jadi membuka pemahaman kita sama-sama. Apakah olahraga itu ada matematikanya, ada numerasinya? Ya, oh ternyata ada. Mungkin hari ini sudah ada disusun Ibu, akan Ibu sampaikan. Terhadap mata pelajaran yang lainnya pun ada, seperti agama juga ada, ya. Jadi semua mata pelajaran itu bisa terintegrasi dengan numerasi. Jadi kada hanya mata pelajaran matematika aja, bahasa Indonesia, PS dan seluruhnya. Nah, kami mencoba, Bu. Jadi Al-Quran diajarkan tidak di sekolah kita. Ada, hitung aja jusnya. Ya kan, kita hitung jusnya ada berapa juz, atau surah-surahnya ada berapa surah di dalam bacaan itu termasuk juga numerasinya, memahamkan ke siswa, lalu mengurutkan surah-surah juga bisa. Hari ini kita tentang PJOK. PJOK itu sebenarnya banyak. Ibu mungkin mengangkat kelas berapa, ulun belum tahu, tapi kita lihat dari kelas 1 mungkin Ibu bingung, Bu, kayak apa di kelas 1 anak belum bisa membaca. Kelas awal anak kan bisa menghitung lagi. Lalu kayak apa numerasi kami masukkan di dalam PJOK, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, di PJOK ada permainan yang ada lari, ya Bu, berjalan cepat, meloncat, itu bisa kita masukkan numerasinya. Berapa kali anak meloncat, ya, lari, berapa jarak yang ditempuh anak dari titik 1 ke titik 1, bisa kita kecepatan larinya. Itu bisa kita integrasikan. Mudah-mudahan hari ini kegiatannya menarik lawan kita yang disampaikan oleh PJOK, jadi menambah wawasan kita semua. Ini hanya ulun temui di SDN Jawa 5, di binaan ulun juga lagi yang seperti ini diintegrasikan. Ada mungkin masih kayak orang terselubung, mungkin karena mau tampilkan, ragu-ragu kah, atau karena pede kah, bahasanya guru belum berani. Banyak guru sudah bisi di ininya bisi, tapi mengutarakannya belum pas kada seperti itu. Mungkin ya, terima kasih kesempatan baik ini, kita sama-sama belajar, sama-sama melihat seperti apa nanti yang ditampilkan oleh Ibu Tina
sebagai guru mata pelajaran olahraga. PMO hari ini dengan topik peningkatan kapasitas guru kita buka. Dari kegiatan komunitas belajar itu sendiri, jadi kita ambil forum diskusi. Jadi ini strategi dan implementasi yang dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan komunitas belajar guru yang sudah ada di SD 25. Kemudian hasil dari penerapan siklus inquiry yang telah selesai dilaksanakan didiskusikan kembali, yang tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Dari forum diskusi tersebut diharapkan terjadi kolaborasi dan belajar bersama serta berbagi tentang apa yang sudah diimplementasikan pada kelasnya masing-masing. Lewat diskusi tersebut kita bisa memperbaiki selagi segala kekurangan yang ada dan menjadikan sebagai bahan praktik baik yang dapat direkomendasikan pada pembelajaran di kelas lainnya sesuai dengan karakteristik dan materi pembelajaran dalam hal ini untuk meningkatkan numerasi di SD 25 Martapura. Diharapkan dengan PMO dapat mengakomodir segala praktik baik yang telah dilaksanakan di SD 25 sehingga segala akar masalah yang dihadapi dapat diperbaiki semaksimal mungkin yang pada akhirnya berpengaruh juga pada hasil rapor mutu SD 25. Ya, jadi itu aja yang sebagai pendahuluan pada kegiatan hari ini. Selanjutnya diserahkan kepada pemateri dari tim PJOK yang dipaparkan oleh Ibu Suhatina. Waktu dan tempatnya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kita untuk menyampaikan tentang materi integrasi numerasi pada mata pembelajaran PJOK kelas 4. Sebenarnya ini hasil diskusi kami guru mata pelajaran guru bidang. Di sini kami ingin mencoba mengangkat tadi integrasi numerasi pada mata pembelajaran PJOK. Di mana di sini kami bagaimana kita dapat menggabungkan dua bidang yang mungkin terlihat berbeda, yaitu olahraga atau PJOK dan matematika atau numerasi. Integrasi keduanya tidak hanya akan membuat pembelajaran lebih menarik. Integrasi numerasi dalam PJOK pendidik dengan mengintegrasikan numerasi dalam PJOK, kita tidak hanya membuat pembelajaran matematika lebih menyenangkan, tetapi juga memberikan peserta didik pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep matematika mereka. Mereka dapat tentang konsep-konsep matematika. Mereka dapat melihat relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran dari pertanyaan yang diberikan. Operasi ini kegiatan operasi untuk manusia dari anak disuruh berjalan dalam lingkaran sambil disebutkan pertanyaan, diberikan pertanyaan misalnya 5 tambah 6, berarti dia berkelompok membentuk teman dan 6 orang ditambah jadi jangan disebut cuma 5 berteman 5 bukan jadi start. Loncat angka, ini kegiatan mimpi ya Bu. Peserta didik terbagi menjadi 2 kelompok. Di depan peserta didik terdapat angka dari angka 1 sampai angka 10. Peserta didik yang berada pada barisan palihan mengambil pilihan genap atau ganjil secara acak dan meloncat sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Akan diberikan pertanyaan secara acak tentang konsep matematika atau penjumlahan maupun pengulangan.
Selanjutnya, anak berlari zigzag sesuai rintangan dan berputar arah mengambil jawaban yang sudah disediakan. Pada permainan ini, peserta didik berlomba untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan cepat. Contohnya, lari sambil berhitung. Anak disuruh mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru yang di depan, yang paling barisan paling depan dulu ngambil salah satu pertanyaan. Nah, begitu dibuka pertanyaannya, atau dilihat pertanyaannya, misalkan 10 dikurang 3. Tiga banyak itu, mereka berlomba mencari jawaban yang benar yang di tempat yang sudah disediakan, tetapi dengan lari zigzag. Di situ contohnya ada. Nah, contohnya. Siapa anak yang paling dulu dapat mendapat jawaban yang benar, berarti dia adalah pemenangnya. Demikian bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Kayaknya ulun pengen ikut juga ini diterapkan lagi juga di kelas ini kita coba ini pengen juga mengaktifkan ya. Jadi kalau untuk Pian sendiri, menurut Pian mengintegrasikannya akan pembelajaran apa? Banyak Bu di semua nanti Bu Iya, dibahas bisa diceritakan ini semua ini Bu ya. Terima kasih. Untuk fase B enggak? Oh, dari tadi Ibu Raina keluar. Fase C Pak Nasrullah dapat bahan Pak, silakan Pak. Dari video pembelajaran tadi kita sudah simak bersama. Untuk sendiri untuk penilaiannya sudah sangat bagus. Di sini orang ingin tanyakan, baru kelas 6. Nah, kalau suatu saat nanti misalkan ibu yang mengajar dalam hadir atau tidak bisa, misalkan beberapa yang tidak bisa dilakukan sendiri berkeinginan juga mengisi olahraga dengan seperti tadi ini kelas 4 Bu. Nah, kelas 4. Kira-kira kalau pembelajaran implementasi numerasinya yang cocok apa? Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan bulan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan ya. Kalau kelas 6 kira-kira mohon membuat apa? Pendapat dulu kira-kira yang pas apa kalau suatu saat nanti ingin mengajar seperti itu untuk numerasinya. Pecahan terlalu tinggi kan, karena di kelas 6 pas pelajarannya itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pecahan. Kira-kira bisa lah kita belajar sambil bermain ini untuk apa itu penjumlahan, pengurangan, pecahan. Itu aja dulu. Karena pelajaran kelas 6 itu pecahan. Kalau pengukuran ada nggak Pak? Kalau pengukuran Pengukuran ada nggak? Pengukuran, perbandingan ada. Nah. Kalau pengukuran nggak ada. Perbandingan pengukuran nggak ada ya? Pengukuran nggak ada. Perbandingan ada. Ada. Kira-kira yang paling pas ya. Pas aja Bu. Itu niat yang bagus, terima kasih banyak. Artinya dirsidin Bu seandainya Ibu olahraga pas kadeda, pas mungkin pas kakak di PJOK, sidin malah jadi kata-kata olahraga dengan pembelajaran seperti ini. Bagus Pak. Iya, betul. Sesuaikan dengan pelajaran yang sudah Pian laksanakan di kelas. Matematikanya. Iya, betul. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Bapak luar biasa Pak. Terima kasih. Itu ada dasarnya atau suka-suka aja. Misalkan tadi bentuk kelompok kecil dari kelompok besar kan, gitu kan? Bentuk kelompok kecil dari lingkaran kan, dari lingkaran besar bentuk kelompok
kecil gitu kan? Lakunya jadi Enggak ada jumlah di pengurangan ya. Kita ingin membentuk kelompok 3 anggota ya, gitu kan? Ya. Dari angka yang kita tentukan 7 dikurang 4 misalkan gitu. Itu suka-suka yang bikin aja. Jadi waktu mana tadi suka-suka cuma ada batasan apa gitu aja itu 1-20 aja. Ya besaran kelompok kecilnya itu. Oh yang Terserah dia aja. Ini terserah Allah aja. Tanyakan jumlah kelompok besar itu berapa? Yang satu kelas besar, satu kelas 2 kelas? Ini berapa jumlah tadi Bang? 28, kebetulan 28. 28. Kalau kita minta anggota kelompok kecilnya itu 5 bisa ya? Tapi kan pasti, nah makanya bisa itu Pak. Dia kan Ini kalau bertanya bisa lah kira-kira. Dari 28 tadi supaya anak tadi tidak ada yang dihukum. Karena faktornya apa? Keterlambatan atau anak tadi memang tidak bisa membentuk jumlah Karena 5? jumlahnya ada pas. Jumlah 5. Faktornya apa tadi? kalau jumlah 5, 28 kan ada 25 kelompok. Iya. Nah, ada yang ada 3 orang. Nah, yang 3 tadi harus dihukum atau bagaimana? Maaf, Pak, ada yang dihukum. Pakai Kalau misalkan belum bantu jawab, Oke. jadi kalau misalkan seperti itu yang pertanyakan tadi, terkadang turun hitung 2, jadi kadang pun itu, cuman kadang kalau sudah keceplosan anak-anak udah keburu ini, oh iya ya ternyata umurnya segini, kudu nambah segini ada sisanya nih, jadi kadang kayak gitu dah, katanya jumlahnya udah kita, oh bertiga, ada yang nggak unit hukum kayak gitu, nah, jadi lu hanya melihat kecepatan anak-anak untuk harus seperti Makasih. itu. Nah, kalau begitu menurut hemat dulu ya, menurut hemat saya sebaiknya kita hitung jumlah total dulu sebelum kita menentukan kelompok kecil yang akan dibentuk. Nah, carilah faktor persekutuannya. Bukan faktor dari 28 ada ya? 28. Jadi faktor 28 ya. Nah, 28 itu bisa 2 bisa ya? 3 bisa lah. 3 8 3 Jadi maksud Bapak ini bukan faktor karena dia lambat, tapi karena faktor untuk anak mereka. memang tidak cukup. Tidak cukup. Iya. Karena maaf bukan menyalahkan. Kan Ya, kita Karena kita suka-suka. Iya, ya, suka. Itu juga bagus Gitu penjelasan ya. hukum. Tapi kan kalau di PJOK, Bapak tadi bicara dengan faktor matematika kan yang Iya. kata kalau di sini ulun pribadi sendiri kalau misalkan seperti itu karena ulun yang tadi suka-suka dan ada yang suka-sukanya tanda kutip ya Bu ya gitu. Kalau misalkan seperti itu kan ini masuk pemanasan itu yang penting anak bergerak dan katalog dan kecepatannya itu ibarat kata 7 tambah 6 misalkan beberapa anak-anak bisa dia cepet-cepetan dapat regunya itu supaya dia tepat dan bergerak itu tadi bukan yang maksudnya lebih ke spesifik yang untuk beberapa faktor mencari yang Bukan ditekankan ke faktornya Pak begini. Maksud untuk kita siapkan dulu. Kita siap dulu. Bukan faktor gitu ya. Faktor Supaya jangan ada hukuman lagi. Iya, Iya, tapi lu tidak memaksakan itu cuma turun aja. Terserah dulu. Ya, jadi supaya tahu jumlah anak dulu berapa, kemudian nanti membaginya tuh berapa. Ya, artinya kan anak kurang dari kelompoknya itu bukan karena anak, tapi karena memang kurangnya jumlah yang harus teman dicari gitu. tapi pas dibagi pun dengan jumlah yang sama anak-anak muda dan hukum mereka tetap lambat ada yang seperti iya. itu juga berarti di saat Itu Kemudian manfaat waktu. jadi anak itu Makanya dihitung. Dihitung 1, 2, 3. ada bisa 1, 2, 3 Kecepatan. nah, itu masalahnya kan tahu sudah itu terlambat anak yang terlambat, anak yang Iya. salah, gitu. Anak yang salah kan tahu. Iya, anak beda-beda. Ya. Ada yang Iya. Kamu jadi bisa pemanasan ini bagus sekali olahraga ini karena dia bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar, kok belajar sambil bermain. Ya, kita lanjutkan.
Ibu Tina, mungkin tidak hanya untuk kelas 4 integrasi numerasi ini, tetapi yang dilaksanakan juga di kelas 1, 2, 5 dan 6. Jadi bukan hanya karena untuk kegiatan PMO saja, tapi dalam kegiatan pembelajaran PJOK di kelas lain, integrasi numerasi ini juga tetap diterapkan atau diimplementasikan. Kalau tidak ada lagi tambahan dari pian semua, kita tutup mungkin dengan ucapan alhamdulillah kegiatan PMO untuk bulan Oktober ini sudah kita laksanakan. Terima kasih banyak untuk masukannya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan dan selalu kita sudah jadwalkan selalu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.